Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas surah Al-Ahzab ayat 59. Ini bisa dikatakan surah tentang jilbab, ya. Sebagaimana studi kita lainnya, studi kita kali ini juga merupakan sebuah telaah logis. Namun, sebelum kita melihat surah tersebut, terlebih dahulu kita satukan pemahaman kita tentang Al-Quran. Umat Islam sangat yakin bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu yang langsung turun dari Allah. Jadi Allah sendiri yang berbicara, yang kemudian ditulis di atas kertas. Ya, memang dulu belum kertas. Oleh karena itulah apa yang tertulis di dalam kitab Al-Quran itu diyakini merupakan perkataan Allah. Nah, karena Allah diyakini sebagai maha benar, maka Al-Quran dilihat sebagai kebenaran yang meyakinkan. Dalam berbagai kesempatan, dalam beberapa ayat, Allah mengatakan bahwa Ia telah memudahkan ayat-ayatnya, sehingga dengan demikian umat Islam dapat dengan mudah memahami wahyu Allah tersebut. Nah, karena itulah Al-Quran dilihat juga sebagai kitab atau keterangan yang jelas atau penjelasan yang sempurna. Kata jelas di sini selalu dimaknai dengan terang benderang, sehingga makna atau arti dari wahyu Allah itu seperti yang tertulis atau tidak jauh dari apa yang tertulis. Nah, sekarang kita melihat kutipan wahyu Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Pada waktu itu Allah berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu." Nah, ini kutipan perkataan Allah, ya. Nah, dari sini kita akan coba menelaah, ya, kita coba akan melihat, ya, secara kritis wahyu Allah ini. Nah, dalam Islam, dalam ilmu Al-Quran itu ada dikenal istilah asbabun nuzul. Artinya kisah yang menjadi latar belakang turunnya wahyu tersebut. Nah, wahyu Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 59 ini memiliki dua kisah, ya. Kisah pertama itu adalah kasus Saudah, ya. Waktu itu Saudah dia pergi keluar rumah, ya. Tiba-tiba dia berpapasan atau dia bertemu dengan Umar, salah seorang sahabat Nabi. Umar mengenal dia sehingga Umar menegur Saudah, ya. Karena teguran tersebut, Saudah balik pulang ke rumah, ketemu dengan Muhammad, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan dan Umar menegurku." Ya. Umar menegur karena Saudah dapat dengan mudah dikenal, ya. Itu. Karena itulah turun surah 33 ayat 59 ini, ya. Nah, kisah kedua itu kasus istri-istri Muhammad. Tidak dijelaskan siapa saja, yang jelas istri-istri Muhammad. Kasusnya terjadi pada malam hari. Waktu itu istri-istri Muhammad ini keluar untuk satu keperluan, entah apa keperluannya. Nah, di sana mereka ketemu dengan orang mukmin, ya, sehingga orang mukmin mengganggu, ya, mengganggu istri-istri Muhammad. Istri-istri ini mengadu kepada Muhammad. Lalu Muhammad menegur kaum munafikin ini, ya. Nah, dari
setelah mendapat teguran ini, kaum munafikin mereka berkata, kami hanya mengganggu hamba sahaya. Jadi mereka dapat dikatakan waktu itu mereka sama sekali tidak mengenal bahwa yang diganggu itu adalah istri-istri Muhammad. Nah, dari situlah turun surah Al-Ahzab ayat 59. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan. Yang pertama, sebelum dua peristiwa itu tidak ada kewajiban pakai jilbab. Malah bisa dikatakan pada waktu itu, pada waktu peristiwa itu, istri-istri Muhammad, entah itu Saudah atau istri-istri lainnya yang diganggu kaum munafikin, itu sedang tidak memakai jilbab. Sedang tidak memakai jilbab. Karena tidak memakai jilbab itulah Umar mengenal Saudah. Karena tidak mengenakan jilbab itu, kaum munafikin akhirnya mengganggu, ya. Nah, dari sini tampak fungsi jilbab, ya. Ada dua fungsi jilbab. Yang pertama agar tak dikenal, yang kedua agar dikenal sehingga tidak diganggu. Itu fungsi jilbab. Dari ayat tersebut, dari kajian tersebut, kita menemukan sedikit problematika wahyu Allah ini, ya. Pertama soal peristiwanya. Peristiwa tersebut sama atau beda, ya. Peristiwa yang dari kasus Saudah dengan istri-istri Muhammad itu, peristiwanya itu pada satu hari atau hari yang berbeda. Ini karena kalau seandainya berbeda, pertanyaannya apakah wahyu Allah turun dua kali, ya. Tapi kalau sama, pertanyaannya wahyu Allah yang mana, khusus untuk kasus yang mana? Karena dua kasus tadi saling bertentangan, ya. Itu. Jadi waktu peristiwanya itu tidak jelas dan ada dua kasus yang saling bertentangan, ya. Mengapa? Karena yang satu kasus agar tak dikenal, yang satunya lagi agar dikenal. Yang pertama itu terjadi pada kasus Saudah, sedangkan yang kedua terjadi pada istri-istri Muhammad. Nah, problematika lainnya itu adalah wahyu Allah ini terkesan diskriminatif. Nah, sekarang kita akan melihat tampak jelas sikap diskriminatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena yang tak berjilbab boleh diganggu, yang berjilbab tak boleh diganggu. Ini kan diskriminatif, ya. Kenapa? Kelihatan jelas martabat wanita itu ada pada jilbab. Jadi kalau wanita yang memakai jilbab martabatnya tinggi, sedangkan wanita yang tidak pakai jilbab martabatnya, harkat martabatnya rendah, sehingga boleh diganggu, boleh digoda. Ini diskriminatif. Yang kedua, sikap hormat terletak pada jilbab. Wanita yang memakai jilbab itu boleh bisa dihormati, sedangkan yang tidak memakai jilbab tidak perlu dihormati. Diskriminatif, ya. Sehingga pertanyaan, kenapa Allah tidak menurunkan wahyu untuk kaum pria agar tidak mengganggu wanita, entah itu wanitanya berjilbab atau tidak? Kenapa Allah tidak justru mengatur kaum prianya? Kenapa justru wanitanya yang diatur, ya, padahal biang masalahnya sebenarnya ada pada prianya, gitu. Apakah jilbab menjadi jaminan bagi wanita untuk tidak diganggu, gitu? Karena ada juga wanita yang berjilbab dia diganggu, ya. Karena apa? Karena sumber utamanya itu ada pada nafsu ngeres kaum prianya. Oleh karena itu seharusnya Allah menurunkan wahyu
untuk mengatur kaum prianya, bukan mengatur kaum wanitanya. Inilah sikap diskriminatif Allah. Nah, dari uraian tadi kita sampai pada kesimpulan, ya. Pertama, wahyu Allah tentang jilbab tidak jelas, ya, tidak jelas. Wahyu Allah itu untuk menjawab persoalan atau kasus Saudah atau kasus istri-istri Muhammad, tidak jelas karena bertentangan gitu. Oleh karena itulah kita bisa katakan bahwa Al-Quran atau setidaknya surah Al-Ahzab ayat 59 ini bukan wahyu Allah, ya, bukan. Karena apa? Karena saling bertentangan. Masa dari satu yang sama, sumber dari sumber yang sama kok bisa saling bertentangan? Dari Allah kok bisa bertentangan? Itu. Dan tidak jelas. Padahal Allah itu penuh dengan kepastian. Allah maha sempurna, ya. Jadi ini, maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan sepertinya Al-Quran atau surah Al-Ahzab ayat 59 bukan wahyu Allah, ya. Dan yang kedua tuh, karena tidak bijaksana, ada sikap diskriminatif. Allah masa bersikap seperti ini, padahal Allah itu maha bijaksana, ya. Karena itulah patut dicurigai bahwa Al-Quran atau surah Al-Ahzab ayat 59 ini merupakan ciptaan manusia, khususnya laki-laki, ya. Laki-lakilah yang membuat wahyu ini. Lalu seolah-olah mengatakannya seolah-olah ini wahyu Allah, ya. Gitu. Karena tujuannya dia mau menunjukkan kekuasaannya sebagai laki-laki yang bisa mengatur wanita. Padahal biang masalahnya tuh ada pada dirinya sendiri, ya. Tapi terlalu terlalu tak enak kalau mengatur diri sendiri, justru mengatur orang lain, karena melihat orang lainlah sebagai biang kesalahannya. Nah, inilah permasalahan, ya, keanehan surah Al-Ahzab ayat 59, surah tentang jilbab. Demikian studi kita kali ini, semoga mendatangkan pencerahan. Sekian dan terima kasih.